Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 TPB 23. Di video ini kami akan mengerjakan tugas RBL untuk memenuhi mata kuliah Fisika Dasar 1A. Sebelum kita menjelajahi lebih jauh video ini, yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok 5. Halo semua, perkenalkan nama saya Damba Paulasa, NIM 122460020 dari Program Studi Teknik Perkereta Apian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desa Cindy Anastasia, NIM 122210034 dari Program Studi Teknik Sipil. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Rahma Alika, NIM 122210038 dari Prodi Teknik Sipil. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Sadam, NIM 122210039 dari Program Studi Teknik Sipil. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Aulia Dwi Rizal dengan NIM 122210045 asal Prodi Teknik Sipil. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli berawal dari seseorang ahli matematika dan fisika asal Belanda bernama Daniel Bernoulli. Pada tahun 1738, Bernoulli berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya terkait dengan fluida mekanis dalam sebuah tulisan berjudul Hidrodinamika. Melalui penelitiannya yaitu, Bernoulli berhasil menjelaskan mengenai gaya angkat yang muncul di pesawat hingga bisa membuatnya terbang di udara. Prinsip hukum Bernoulli. Daniel Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Begitupun sebaliknya. Persamaan hukum Bernoulli. Persamaan hukum Bernoulli menyatakan bahwa adanya keterkaitan antara tekanan fluida, massa jenis fluida, dan kecepatan fluida dengan percepatan gravitasi dan ketinggian atau elevasi fluida, di mana persamaan hukum Bernoulli dinotasikan sebagai berikut. Tekanan fluida 1 ditambah setengah dikali massa jenis fluida dikali kecepatan fluida 1 kuadrat ditambah massa jenis fluida dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian atau elevasi fluida 1 akan sama dengan tekanan fluida 2 ditambah setengah massa jenis fluida dikali kecepatan fluida 2 kuadrat ditambah massa jenis fluida dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian atau elevasi fluida 2. Di sini diketahui bahwa tekanan fluida ditambah setengah dikali massa jenis fluida dikali kecepatan fluida kuadrat ditambah massa jenis fluida dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian atau elevasi fluida akan sama dengan konstan. Maksudnya adalah total fluida masuk dan total fluida keluar akan sama, sehingga yang terjadi adalah adanya keterkaitan antara percepatan gravitasi, ketinggian atau elevasi fluida dengan tekanan dan kecepatan fluida, di mana tekanan dan kecepatan fluida akan saling berbanding terbalik. Ternyata, hukum Bernoulli tidak hanya dapat digunakan di fluida udara, namun juga dapat digunakan pada fluida air. Hal ini membuktikan bahwa prinsip Boyle dan Archimedes juga dapat diterapkan pada pembuktian hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya seperti keluarnya air dari tower air. Ini merupakan salah satu teorema Torricelli yang menggagaskan bahwa kecepatan air yang keluar melalui lubang di permukaan air pada ketinggian tertentu sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian tersebut. Berikut salah satu contoh penerapan hukum Bernoulli pada bola pingpong di arus fluida udara. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pertama ada lem tembak, gunting, pisau, tang, obeng,
wadah atau nampan, stik es krim, 10 buah tutup botol bekas, 1 buah tusuk lidi, kaleng bekas, dan yang terakhir yaitu sedotan. Langkah-langkah dalam pembuatan kincir air sederhana yang pertama itu siapkan alat dan bahan. Gunakan tang untuk memotong stik es krim yang akan digunakan sesuai dengan ukuran dan kegunaannya masing-masing. Pertama kita buat kincir air sederhana. Selanjutnya, siapkan 2 buah tutup botol dan gunakan obeng untuk membuat lubang sejajar di tengah tutup botol. Setelahnya, gunakan pisau untuk memotong sisi botol sebanyak 8 kali. Sisi yang sudah dipotong ini digunakan untuk menaruh stik kincir. Selanjutnya, rakit stik di sisi botol yang telah dipotong sebanyak 8 buah, lalu gunakan lem tembak untuk merekatkan stik dan tutup botol. Setelah stik sudah rekat dengan tutup botol, gunakan lem tembak untuk merekatkan tutup-tutup botol pada ujung stik. Tutup botol di ujung stik digunakan sebagai pendorong kincir air dari arus air yang keluar. Setelahnya, masukkan stik pada lubang di tengah-tengah tutup botol. Kita telah selesai membuat kincir air. Selanjutnya, kita akan merakit tempat untuk menaruh kincir air. Pertama, letakkan stik-stik sejajar lalu rekatkan dengan lem tembak untuk membuat fondasi tiang. Lubangi 2 buah stik dengan obeng pada tengah-tengahnya. Nantinya, stik ini akan digunakan untuk menaruh kincir air. Setelahnya, rekatkan stik-stik yang telah dipotong dan dilubangi menjadi 2 rangkap agar fondasinya kuat. Jika sudah, rekatkan tiang kepada fondasi stik tadi. Kita akan merakit lubang pada kaleng, atau sistem yang akan dianalisa penerapan hukum Bernoulli. Pertama, siapkan obeng lalu lubangi 2 sisi sejajar dengan ketinggian yang berbeda pada kaleng. Sisi pertama berada di bawah dan sisi kedua berada di atas. Letakkan sedotan di setiap sisi kaleng, lalu rekatkan menggunakan lem tembak. Sedotan harus benar-benar rekat agar percobaan dapat sukses.
Selanjutnya kita akan membuat tempat untuk menaruh kaleng. Gunakan lem tembak untuk merekatkan potongan stik. Pertama rakitlah fondasi tower, lalu pasanglah stik es krim pada bagian atas tower sebagai tempat meletakkannya kaleng. Setelahnya, taruh tower, kaleng, dan kincir air pada wadah yang telah diisi oleh air. Percobaan sudah dapat kita laksanakan. Isi penuh kaleng dengan air. Jangan lupa tutup sedotan di bagian bawah kaleng agar air tidak keluar. Jika kaleng sudah terisi penuh, lepas tutup dan amati kecepatan air yang keluar. Air yang keluar akan mendorong kincir air untuk terus berputar. Prinsip kerja pada kincir air sederhana. Prinsip kerja pada kincir air sederhana dalam percobaan kali ini adalah sebagai berikut. Di mana, di saat kaleng diisi penuh oleh fluida air dan bagian bawah kaleng ditutup secara rapat, maka tekanan dalam fluida di dalam kaleng akan semakin besar dan kecepatannya akan menjadi 0. Ini dikarenakan fluida di dalam kaleng tidak mengalami pergerakan atau dalam posisi diam. Lalu setelah tutup bagian bawah dilepas, maka fluida akan keluar lewat lubang tersebut dengan kecepatan yang akan semakin besar, namun tekanannya akan semakin kecil. Kecepatan fluida keluar dapat diketahui dengan notasi teorema Torricelli, di mana kecepatan fluida keluar akan sama dengan akar 2 dikali percepatan gravitasi dan ketinggian atau elevasi fluida turun. Lalu, fluida yang keluar akan mendorong kincir air sehingga akan berosilasi atau berputar pada titik putarnya. Semakin cepat fluida yang keluar, maka kincir air akan semakin cepat pula berputarnya. Kembali berfokus pada kaleng, di dalam kaleng terdapat perbedaan tekanan seiring air keluar dari lubang bagian bawah. Perbedaan tekanan tersebut adalah di dalam kaleng dengan juga di dalam wadah air di bawahnya. Sehingga saat air semakin turun, maka kaleng akan menghisap air di bawahnya untuk naik ke atas untuk memenuhi kaleng dari atas. Kaleng akan terus menghisap sampai perbedaan tekanan di dalam kaleng dengan tekanan di dalam wadah akan sama, atau saat fluidanya sudah berhenti keluar dari bawah. Adapun kelemahan alat dan pengembangan alat ke depan. Yang pertama, kelemahan.
Di bagian sedotan yang tidak dapat mengisap air dengan banyak karena perbedaan tekanan yang kecil. Sedotan harus merupakan sistem tertutup dan tidak memiliki kebocoran agar tekanannya tidak berubah. Kaleng yang akan berhenti mengisap air jika fluida keluar telah habis. Kincir air bergantung pada dorongan arus fluida yang konstan agar terus berputar, sehingga jika arus fluida menurun maka putaran juga akan semakin melambat atau berhenti. Yang kedua, pengembangan. Pengembangan itu permasalahan perbedaan tekanan yang kecil dapat diperbaiki dengan cara menutup kaleng dengan rapat sehingga tekanan yang berpengaruh adalah tekanan dalam kaleng, bukan tekanan atmosfer. Yang kedua, sedotan dapat diubah menjadi selang silikon agar dapat mengurangi potensi kebocoran atau adanya lubang di udara. Yang ketiga, sayangnya untuk kaleng yang akan berhenti mengisap, kecuali diisi oleh volume air yang lebih banyak, air pasti akan habis. Ini karena kecepatan air yang keluar lebih besar daripada kecepatan air yang turun. Kesimpulan dalam percobaan penelitian penerapan hukum Bernoulli pada kincir air sederhana dapat disimpulkan bahwa besar tekanan fluida berbanding terbalik dengan kecepatan fluida. Jika tekanan fluida sama, maka kecepatan semburan fluida keluar memiliki besar yang sebanding dengan ketinggian dan percepatan gravitasi di dekat bumi. Maka dalam percobaan kali ini, semakin tinggi ketinggian fluida dalam wadah atau kaleng, akan semakin cepat fluida yang keluar jika di bagian bawah wadah memiliki lubang.